Kali tempo dalam posisi tertentu, posisi yang paling banyak dilakukan misionaris ya kalau dalam Kama Sutra. Tadi saling ya, saling memeluk, saling dan sebagainya. Ini biasanya kitab ini kalau menurut orang-orang liberal ya, beberapa ada yang dikritik. Berarti pengen mangan rawon, enek pecel, kadung luwe ya dipangan, tapi tidak seperti rawon. Iya, ekspektasinya tidak menikmati. Nah, ini berarti kan ini kan berarti yang kalau mungkin bahasa kedokteran atau psikologi dinamakan ini adalah disease. Ini adalah kelainan. Kan disease berarti. Nah, kalau kelainan ini tidak dibenahi, kalau kelainan ini tidak disempurnakan, kalau kelainan ini tidak dipulihkan, ya berarti tetap namanya Pak kejahatan, Pak ya. Psikologi kan bisa menjudge ini adalah kejahatan. Apalagi pada apalagi pada area seksual, berat ini kan gitu. Nah, tapi kalau intinya dalam komunikasi ini dibangun baik verbal maupun non verbal tadi dan sudah melalui beberapa etapa kehidupan, otomatis betul yang disampaikan Mas Agung sekali lagi, chemistry terbangun. Saya yakin itu terbangun. Saya yakin itu terbangun. Apalagi tujuan menikah adalah menumbuhkan cinta kasih, menumbuhkan saling kepedulian. Sakinah mawaddah warahmah. Akhirnya ditarik lagi pada bab nikah. Di nikah sebetulnya itu ada yang namanya ta'aruf. Dalam arti untuk sama-sama saling mengenali. Kalau HP saya BlackBerry, HP-nya si dia Android, ada nggak jembatan untuk mempertemukan tukar data, menemukan, ada aplikasinya namanya apa? WhatsApp. WhatsApp bisa nggak di BlackBerry? Mungkin yang era sekarang udah nggak terpakai lah. Ada nggak WhatsApp di Apple? Oh ada di beberapa OS tertentu, tapi begitu juga di Android. Nah, ini tujuannya untuk apa sih? Kembali lagi pada nilai titik berat komunikasinya tadi, Pak. Jadi ini kan ibadah besar, Pak. Ini kan ibadah besar. Iya, mandinya harus besar. Iya. Kalau yang disampaikan Kiai Umar tadi kan Qatlul Yahud, otomatis kan ini ibadah besar gitu. Nah, untuk melakukan ibadah besar, otomatis ada juga serangkaian tata cara yang lebih rigid, yang lebih detailisnya itu ada. Sehingga untuk bab ini saja itu dibikinkan sebuah kitab khusus. Yang mana apa? Biar detailisnya itu dapat dan rigid gitu loh. Nah, kalau dalam bab nikah saja ada yang namanya ta'aruf. Nggak langsung gapruk-gaprukan toh. Dalam arti tidak hanya serta-merta diiyahkan oleh wali, disetujui. Karena apa? Tetap pernikahan itu menggabungkan dua kebudayaan, dua perbedaan. Tapi areanya satu, apa? Nikah. Area besarnya, ini punya sosial budaya sendiri, apalagi mungkin nggak ras, tapi nggak juga tidak rasis. Kultur latar belakang. Ini Jawa, ini Madura. Bagaimana bisa bertemu dalam satu area nikah? Dan mungkin itu bisa menjadi pemahaman kita bahwa terjadi juga perbedaan budaya seksual antara laki-laki dan perempuan. Jelas. Ini kan perlu diperhatikan juga. Ada yang misalnya yang Jawa itu pokoknya manut. Ini menambahkan sedikit. Jadi kalau dengan tadi apakah yang hanya butuh obat kuat itu laki-laki, sebetulnya mengingat atau menelisik ke belakang ada budaya Madura. Obat rapet, jamu rapet. Hanya ada di perempuan. Laki-laki yang butuh jamu rapet. Tapi sayangnya sama Mas Kiai Umar tadi tidak disinggung. Belum. Tapi gini. Dalam adat Jawa itu juga ada loh. Ada ramuan. Itu ada. Bahkan dilakukan itu sebelum menikah. Iya. Yang mana bentuknya, mohon maaf, agak tabu. Itu diangin-anginkan. Jadi diasap. Serius. Itu menghilangkan bau dan lendir-lendir yang tidak perlu. Nah, otomatis berarti kan yang membutuhkan suplementasi, yang membutuhkan perawatan, yang membutuhkan maintenance yang lebih detail. Tambahan power itu berarti kan bukan hanya laki-laki. Begitu juga perempuan. Nah, di situ berarti kan ada sebuah persamaan.
Tapi gini memang. Jadi kalau yang satu itu butuh tambahan power, yang satu butuh tambahan keindahan. Keindahan termasuk bentuk, warna, tekstur, bau, betul. Aroma. Betul, bau. Jadi memang tapi yang menarik tadi yang disampaikan oleh Gus Doni itu bahwasanya ketika bertemu itu harus ada kode universal. Harus ada penyamaan bahasa untuk komunikasi. Sehingga tadi apa yang diinginkan oleh satu pihak dikenali oleh pihak yang lain. Nah, kalau di dalam aplikasi handphone dibutuhkan OTP. Kalau OTP itu nggak masuk ke saku, bisa jadi nggak dikenali kodenya. Kan gitu ya. Belanja aku dirasa ini. Orang belanja deh, oke, ayo bos. Berarti ada 2 PR yang harus dipahami itu. Satu adalah mengenali chemistry, dan kedua adalah membangkitkan chemistry. Ketika salah satu pihak tidak seimbang, berarti harus membangkitkan chemistry. Tapi saya jadi tahu yang disampaikan Yai Umar tadi bahwasanya Ustadz Doni ini adalah kiai yang merangkul ummahat, dan salah satu ummahat ini atau dodolan pecel gini nih warna jalan ke Kediri. Ayo kalau Ustadz Umar gimana nih anunya? Jadi menarik. Jadi pertanyaannya Dr. Mahfur itu yang niat duluan siapa gitu. Ada guyonan orang-orang sepuh gitu bahwa laki-laki itu kan seperti lampu dop gitu ya. Sekali dipencet hidup kan begitu. Kalau perempuan itu kan seperti setrikaan gitu ya. Jadi kalau dicolokkan itu sebelum panas dulu. Nah, makanya sepertinya ulama-ulama ini udah tahu karakter perempuan itu seperti setrikaan. Cuma walaupun nanti yang nyetrika yang lanang kan aslinya ya. Nah, untuk manasi setrikaan ini, maka di sini disebutkan mu'anikon, mubashiron, muqabbala gitu ya. Nah, ini nanti tadi yang sempat saya sampaikan, nanti akan ada titik temunya itu. Bahwa fit tajridi minats thiyabi indan naumi fawaid. Bahwa kita tidak pakai baju ketika berhubungan itu banyak fawaid, banyak keutamaannya. Pertama, rohatul badan. Jadi badan bisa lebih rileks. Jadi bisa gerak-gerak. Kemudian suhulatut taklib yaminan wasimalan. Bisa goyangannya lebih leluasa gitu. Taklib yaminan wasimalan itu bahasa sekarang goyangannya itu lebih Kemudian wa idharu surur alal ahri bi ziyadati tamattu'i. Jadi sehingga ketika kita memberi kesenangan kepada lawan ini lebih leluasa, dan ketika lebih leluasa maka lawan itu lebih senang. Nah, gitu. Karena lebih leluasa, nggak terhalang oleh resleting dan lain sebagainya. Gitu. Kemudian imtisalul amri. Jadi karena diperintah oleh Rasulullah ya sudah jalani kan begitu. Karena ini perintah ya, perintah. Itu diantaranya. Kemudian di sini juga disebutkan wurida sawabun adimun fi man ya'ti alahu bin niyatis shalihah ba'dal qubla wal mula'abah. Jadi kapan niat itu? Ya, kalau tadi saya secara umum menyampaikan, biasanya yang niatnya lebih dulu itu mungkin kurang 3 hari sudah niat. Itu kan ini curhat pribadi. Karena istrinya jauh di Surabaya, pulangnya seminggu sekali. Jadi begitu nyampe Malang langsung niat, akhirnya boleh kok bakal gini. Kira-kira begitulah gitu. Jadi kadang kurang 3 hari sudah pesan sama temennya kan, teman punya kadal Mesir. Nah, niatnya sudah lebih dulu. Tetapi secara teknis di kitab ini dijelaskan, yakni ba'da ya'ti ahlahu binati ba'dal qubla wal mula'abah. Jadi setelah proses foreplay itu sudah dijalankan, kemudian setrikaan tadi sudah panas. Nah, di sini bedanya. Kalau santri mungkin tidak sungkan, ayo kita niat bareng-bareng. Walaupun tidak harus baca Fatihah, tawasul enggak ya. Jadi niatnya kita niat untuk inilah qatlul yahud kan begitu. Jadi ketika setrikaan ini sudah panas dan di sini sudah hidup, ketika diajak niat bareng itu nyambung. Tapi kalau belum panas ya belum nyambung dan tidak mau, bisa-bisa kabur. Ini nyerang lagi kan. Lalu kadung kepanasan. Podo kelalen niate. Ya nggak masalah lah itu. Sing penting situ kan. Saya ono ibadah rai. Saya penting situ. Masuk Pak Eko. Nanti niatnya terakhir. Jadi kalau kita makan kemudian lupa bahwa Rabbana atina Rabbana gimana itu sebelum makan itu. Nah, itu kan ada doa bismillah awaluhu wa akhiruhu. Ya mungkin sama ya Allah kalau lali. Karena ini rangkaian ibadah.
Ini rangkaian ibadah yang luar biasa ya. Sampai seringkali para kiai-kiai penceramah itu ketika di acara manten menyampaikan hadis ini kan, untuk nyemangati bahwa orang nikah itu Masya Allah ya, jadi punya nilai ibadah yang luar biasa ketika sholat jamaah dan lain sebagainya. Bahkan ketika mau mulai perang itu, mau mulai Qatlul Yahud, itu ibadahnya luar biasa. Ternyata ada di hadis ini, man akhadha biyadi imra'atihi yurawiduha kataballahu lahu hasanah. Kalau megang tangan istrinya, kenapa kok objeknya perempuan? Ya karena tadi manasinya itu. Karena kalau ada perempuan, apalagi orang Jawa atau apa, kok perempuannya yang mulai duluan, itu kan kurang menarik biasanya. Malah laki-laki yang harus agresif. Maka motivasinya kepada laki-laki. Kalau nanti yang kaitannya ini, istri-istrimu adalah bagaikan sawah, bagaikan ladang bagimu, dan kamu bebas mendatanginya dari arah depan, belakang, samping, serong kiri, serong kanan. Nah, ketika kita melakukan tadi memanaskan setrika, apa kaidah yang dilarang? Jadi saya tanya yang dilarang, sehingga yang di luar yang dilarang diperbolehkan. Misalkan kaidah menggunakan mulut, katakanlah menggunakan mulut. Apakah mulut itu hanya area yang sama di daerah area mulut saja, atau bisa sampai turun ke dada, ke pusar, atau sampai ke ujung kaki? Nah, cara memanaskan itu kan penting. Gak apa-apa, ini kan tengah malam, jadi nggak ada anak kecil yang menonton. Tapi besok pagi bisa tonton. Yang penting HP-nya jangan dipinjamkan anaknya. Untuk acara daring pinjam HP lain. Jadi sebatas apa keliaran untuk memanaskan itu diperbolehkan? Ya secara umum yang tidak boleh itu lewat belakang dan dimasukkan. Kalau lewat belakang hanya pemanasan, tidak dimasukkan, tidak masalah. Kalau tadi menggunakan media lisan, itu saya media mulut bukan lisan. Media lidah maksudnya. Media lidah. Media lidah bukan lisan. Lisan kan omongan cok. Panas cuma gitu. Ada yang bolehkan, ada yang tidak gitu intinya lah. Gini. Saya menemukan referensi itu ada yang membolehkan. Sebelum kita masuk ke referensi itu, jadi dulu itu ada anekdot ketika kami masih hidup di Ma'had itu. Jadi suatu kali ada sepasang suami istri. Nah, sepasang suami istri dijodohkan. Kemudian di malam pertama si laki-laki itu tidak tahu bagaimana cara untuk menggauli. Jadi sangat karena nggak ada media handphone, sehingga nggak ada grup tante lovers, kemudian nggak ada TikTok yang sekarang lagi rame itu nggak ada. Jadi nggak ada contoh. Si laki-laki nggak punya referensi. Kemudian dia dipandu. Oke lah kalau gitu. Yang pertama main tangan. Oke, main tangan. Tangannya kemana-mana. Kemudian main lidah, karena nggak pakai lampu ya, dalam gelap. Kemudian main lidah. Kemudian si perempuan, kok nggak terasa apa-apa mas? Dinyalakan lampunya. Ternyata yang laki-laki cuma gitu. Nah ini kan kasihan. Loh mas kok katanya main tangan sama main lidah. Nah untuk menanggapi anekdot yang seperti ini, ketika lidah dan tangan itu betul-betul diberi kesempatan bergerilya, area mana yang tidak boleh atau semua area diperbolehkan, asal yang satu itu jangan masuk melalui pintu belakang. Ya seperti itu. Jadi silakan, yang penting satu itu jangan masuk lewat belakang. Saya nanggapi anekdot tadi itu ya. Anekdot tadi itu biasanya dijadikan mukaddimah kalau mau ngaji kitab ini. Jadi nanti si ustadz itu akan mengatakan inilah bedanya antara suami yang pernah mondok dan tidak gitu. Padahal nggak mungkin lah akan main seperti itu. Nah kita mohon maaf ya, kita masuk ke suku anak dalam itu yang tidak belajar kayak gini, ya bisa kok anaknya banyak gitu ya. Nah, walaupun mereka mainnya harus ini kan ada sisi bangunan psikologis yang matang. Makanya mungkin merujuk pada undang-undang pernikahan. Si laki-laki harus usia 21, si perempuan juga harus dalam usia yang cukup matang. Itu mungkin kalau salah silakan dikoreksi, itu minimal kalau nggak salah umur 19. Sudah turun 18. Apabila dilakukan di bawah itu harus persetujuan hakim, dan hakim itu pun akan meminta keterangan daripada orang tua apakah ini ada paksaan segala macam.
Yang artinya gini, ini adalah area bangunan psikologis. Berarti untuk melakukan sebuah ibadah yang besar tadi Pak ya, itu kan membutuhkan. Ustaz Doni ini masih santun, bahasanya ibadah yang besar. Iya, untuk melakukan ibadah yang besar ini berarti kan membutuhkan kematangan psikologis. Satu. Yang nomor dua itu juga membutuhkan kesehatan mental, betul nggak? Iya. Ya kan, kesehatan mental. Tadi kan sebelum kita di sini kita bahas tentang Mas Kiai Umar kan sudah membahas ada disease penyelewengan mental. Nah, yang ketiga kembali lagi merujuk pada yang disampaikan Dr. Mapur tadi, biar tidak terjadi sebuah kejahatan. Apapun bentuknya. Kalau ini menjadi jahat, berarti tidak akan menjadi nilai ibadah. Kalau bentuknya menjadi jahat, Pak. Kalau bentuknya atau kekerasan. Oke lah. Kita nggak sebut kekerasan karena ngomong kekerasan itu nanti areanya bisa terbatas. Tapi kalau kita ngomong kejahatan, bisa kejahatan secara psikis, bisa kejahatan secara mental, dan juga bisa kejahatan secara fisik. Jadi kejahatan. Fisik kan kejahatan. Karena kekerasan itu dibutuhkan. Sama-sama benda tumpul. Kalau ridho ma'ridho itu menjadi kenikmatan bersama. Proses ini di bawah alam sadarnya itu kan sudah sudah terbentuk. Jadi begini, menurut saya bahwa wah ini tanya ini moderatornya ini ada ini tanya ini